Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Dan tentunya tema kali ini makna dari kemerdekaan. Nah, bicara soal kemerdekaan tadi menyampaikan banyak sebetulnya ini menjadi tantangan kita bersama gitu ya. Betul, dari masa ke masa ini beda tantangannya. Kalau dari Rido sendiri melihat tantangan untuk pemuda, generasi muda lah saat ini untuk perjuangan bangsa ini seperti apa? Ya, dari sisi kawan-kawan pemuda hari ini kita membaca bahwasanya Bang, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang sudah semakin mengglobal ya di tengah perubahan zaman hari ini. Jikalau di tahun 79 tahun yang lalu pada para pendahulu kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka tentu hari ini yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita membangun karakter bangsa ya. Itu cita-cita kemerdekaan yang para pejuang telah jawantahkan dalam Undang-Undang Dasar ya sebagai tujuan sebagaimana dalam tujuan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi segenap tumpah darah, kemudian mengikut perdamaian abadi. Itu saya pikir adalah 4 poin penting inilah yang harus kita kritisi yang saya sampaikan tadi kepada anak muda. Jadi tantangan ke depan bukan lagi tentang bicara tantangan mengangkat senjata. Nah, tantangan yang ke depan ini lebih kompleks, Bang. Nah, bagaimana kita menyikapi tantangan-tantangan ini? Tentunya ya kita anak muda harus kembali ke awal lagi ya. Kekuatan mental anak-anak muda kita itu harus dikuatkan kembali ya. Jangan sampai kawan-kawan muda terikut gerus zaman yang dengan globalisasi yang semakin canggih sehingga kita meninggalkan kultural bangsa kita yang sudah terdahulu. Seperti halnya bahwasanya kita mengingat ada nilai sesuatu yang begitu tertanam di negara kita, itu nilai gotong royong, nilai persatuan itu. Nah, di tengah zaman yang serba digital, itu kan kita semakin banyak kita bersifat individual. Nah, dalam hal tersebut saya pikir kita harus kembali mengingatkan bahwasanya di tengah tantangan zaman digital yang serba canggih dengan sikap individual ini, anak muda harus tetap berpegang teguh kepada sifat gotong royong dan persatuan itu. Nah, kemudian kita ada yang dinamakan ke depan adalah tantangan generasi Indonesia emas yang dikatakan 100 tahun kemerdekaan. Nah, kita sudah menatap itu. Nah, dalam menatap itu, tantangan hari ini adalah bagaimana kita mampu menguasai setiap lini. Seperti yang sampai ke Bapak tadi, bahwasanya ya anak muda hari ini tidak hanya bisa berbicara di atas kertas. Jangan sampai kita hanya memahami sesuatu di atas kertas, tapi kita harus mampu menguasai dalam hal teknik dan skill seperti itu. Nah, maka nanti ada beberapa perkembangan teknologi yang sudah sering disampaikan, dunia pekerjaan akan diisi dengan sistem digital. Nah, anak-anak muda kita hari ini apakah sudah dipersiapkan atau belum nih dengan sistem ini? Artinya kalau kita bicara soal tantangan untuk anak muda, bagaimana kita menatap masa depan gitu ya. Kalau tadi disampaikan mencerdaskan anak bangsa, kemudian bagaimana nanti kita ini bisa melihat jiwa sosial dari anak muda itu nih dengan cara bergotong royong dan lain sebagainya. Apalagi ini dengan pemanfaatan teknologi yang di era sekarang ini hampir setiap anak muda sudah menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Asep berkaitan dengan pola pendidikan. Kalau kita bicara soal mencerdaskan anak bangsa, pola pendidikan seperti apa sih sebetulnya untuk bisa kita lakukan khususnya ya di era sekarang lah seperti itu. Oke, jadi barangkali memang sekarang sudah mulai disadari ya. Terutama di pendidikan tinggi dan memang juga di pendidikan dasar SMA, bahwa kita itu dalam selama ini konsep kita kan ke arah akademis, ilmu gitu ya, meninggalkan skill, sehingga di dikti itu hanya ada dirjen dikti. Nah, merespon tuntutan perusahaan, para pengusaha dan pada dunia industri ya, kaget kebijakan itu. Kenapa sih? Kami yang dibutuhkan tuh yang punya skill. Seperti yang tadi kita bahas. Skillnya yang berapa sih? Nah, makanya muncullah vokasi. Nah, vokasi itu sebenarnya yang mampu menggerakkan gitu ya, menjadi sebuah negara industri besar. Jadi artinya punya keterampilan secara akademis gitu. Nah, ini juga mulai disadari sehingga
sekarang sudah mulai sih gitu ya menata, apalagi kalau misalnya sesuai dengan visi ke depan, katakanlah itu Indonesia sudah mulai terasakan, sudah mulai dihormati kan itu oleh dunia gitu kan. Kita jadi bangga loh, gitu loh ya. Kenapa? Baru sekarang loh ya, pembangunan segala macam. Bukan hanya efeknya efek sosial, ekonomi, tapi adalah sebuah kebanggaan kita menjadi warga negara Indonesia. Contoh misalnya, ini salah satu contoh aja misalnya kan. Beberapa tahun atau mungkin puluh tahun yang lalu ada kawan cerita. Dia itu ke Malaysia, tetangga lah dekat Singapura. Indonesia tuh dilecehkan, gitu kira-kira itu. Tapi sekarang mereka kagum, begitu ya. Oh Indonesia udah gini dan sebagainya. Nah ada rasa kebanggaan. Kita dihargai orang sebagai orang Indonesia. Karena selama ini katanya ke Malaysia itu terkenal hanya TKW kan itu kan. Jadi berarti insya Allah luar biasa. Nah kira-kira itu. Nah ini apa katakan generasi emas nih kan itu kan. Bahkan sampai ya negara-negara luar ya Bank Dunia segala kan mengekspektasikan bahwa sekian tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara keempat terkuat secara ekonomis di dunia. Bayangkan, gitu kan ya, itu kan luar biasa capaian. Kalau ini tadi jalannya sesuai dengan ekspektasi sana. Nah, ini harus kita pahami. Sehingga apa? Sekarang ya memang anak-anak muda itu yang harus disadarkan. Misalnya kuliah jangan lagi mencari gelar, kan itu kan? Tapi mencari ya skill, mencari keahlian, kan itu kan seperti itu. Nah, pola ini sulit, terutama di wilayah-wilayah kita, kan itu ya. Kenapa saya katakan wilayah kita khususnya Bengkulu itu? Karena kan belum berkembang masalah industri di sini, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya di Jawa, anak-anak itu lebih arah ke vokasi, ke skillnya daripada akademisi. Kenapa? Karena industri banyak memerlukan tenaga-tenaga terampil seperti itu. Nah itu ya. Nah itu kalau kita bicara soal skill dan juga keahlian. Ini kalau kita melihat dan menatap bagaimana Indonesia Emas di 2045. Nah sebetulnya mampukah Indonesia untuk nanti mewujudkan Indonesia Emas di 2045 dengan keterampilan, skill yang dimiliki oleh anak muda, begitupun dengan pola pendidikan yang diterapkan saat ini. Kalau dari Ridho sendiri seperti apa nih Ridho? Ya tentu Bang, sebagai anak muda saya harus merespon ini adalah dengan respon optimis ya Bang. Walaupun memang tantangan-tantangan ke depan itu begitu pluralis ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi dalam mewujudkan Indonesia Emas. Bahkan beberapa kawan-kawan di daerah lain sedang menggaungkan tagline Indonesia Cemas ini Pak. Sebaliknya bukan Indonesia Emas. Nah ini kan menimbulkan suatu pertanyaan di tengah-tengah kita. Kenapa ada gaungan hashtag Indonesia Cemas? Berarti ada suatu permasalahan yang terjadi di negara kita ini. Nah maka dalam menatap ini ya tentunya kami anak-anak muda ini ya harus, menurut saya sih harus lebih banyak membuat kembali lingkar-lingkar diskusi ya, bukan hanya diskusi kemudian kita bisa melakukan aksi dalam artian bukan aksi demonstrasi lah Bang ya, tapi kita harus melakukan aksi ya, bagaimana dari bahan diskusi ini biar kita laksanakan ini sesuai dengan harapan anak-anak muda. Karena ya berapa tahun ke depan menuju 2045, kalau sekarang kan 2024 sekitar 21 tahun lagi ya. 21 tahun lagi otomatis ya anak-anak yang SMA hari ini itulah yang akan menuai itu kan. Ya dan dari kalangan kita juga ya. Maka kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita terapkan. Pertama, kuasai teknologi. Ya, kuasai teknologi dan kembangkan skill seperti yang disampaikan Bapak tadi. Itu ya. Tapi jangan pernah kita meninggalkan teori juga. Itu tetap harus kita bawa. Ya, tidak bisa dilupakan itu. Oke, baik. Ya. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Berendo.